Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aryadi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kisah perjalanan Imam Syafi'i menuntut ilmu ya kawan-kawan. Imam Syafi'i merupakan imam salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui dunia hingga saat ini. Ilmunya tidak diragukan lagi, begitupun kesalehannya. Lantas, bagaimanakah kisah Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu? Mari kita simak pembahasan berikutnya. Perjalanan Imam Syafi'i terjadi 2 tahun setelah kelahiran Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijriah. Hal ini dikarenakan ayah Imam Syafi'i wafat tak lama setelah lahirnya beliau. Oleh karena itu, baby Imam Syafi'i dibawa oleh ibundanya menuju Mekah karena banyak sanak saudara di sana. Oh iya, Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Ketika menetap di Mekah, Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke kabilah-kabilah yang ada di sekitar, khususnya kabilah Khuzail pada saat remaja. Imam Syafi'i memilih kabilah Khuzail karena kabilah ini merupakan kabilah yang tergolong paling fasih bahasa Arabnya dan belum tercampur dengan kata-kata dan istilah Ajam atau non-Arab. Pada perjalanan kedua ini, Imam Syafi'i banyak mendengar syair-syair Arab dan menghafal nasab-nasab kaum Khuzail. Dari perjalanan ini, Imam Syafi'i mendapatkan kemampuan berbahasa Arab yang kelak akan sangat membantu dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hal ini berlangsung tahun 152 sampai 162 Hijriah. Pada umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran. Pada umur 10 tahun atau 13 tahun dalam riwayat berbeda, beliau juga mampu menghafal kitab terkenal saat itu, yakni Al-Muwatta karya Imam Malik. Pada usia 15 tahun, beliau juga ditunjuk sebagai mufti muda di kota Mekah atas bimbingan Syekh Khalid Az-Zanji. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Mari kita dengarkan bersama ya kawan-kawan. Pada perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah, Imam Syafi'i mulai mendalami fikih secara serius dengan berguru langsung dengan Imam Malik. Pada fase ini masih belum tampak pandangan-pandangan pribadi dari diri beliau. Imam Syafi'i banyak memberikan jawaban fatwa kepada pendapat gurunya sendiri, Imam Malik. Imam Syafi'i terus-menerus mendalami dan mempelajari kitab Al-Muwatta dengan Imam Malik sampai Imam Malik tutup usia pada tahun 179 Hijriah. Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ke Yaman. Pada saat itu, Imam Syafi'i sudah banyak mempelajari ilmu syar'i dan berhasrat untuk lebih banyak lagi belajar dari para guru. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk bekerja agar mempunyai penghasilan yang nantinya akan dijadikan bekal untuk perjalanannya menuntut ilmu. Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pas beliau pulang, ada gubernur dari daerah Yaman yang berkunjung ke Mekah pada saat itu. Beberapa Quraisy kemudian berbicara kepada penguasa tersebut agar Imam Syafi'i ikut bersama mereka ke Yaman. Berawal dari sini, Imam Syafi'i kemudian dipekerjakan dalam hal administrasi negara oleh gubernur Yaman. Melihat cara kerja beliau yang profesional dan bagus, akhirnya nama beliau terangkat dan mulai dikenal di kalangan masyarakat. Terkenalnya Imam Syafi'i pasti memantik api dengki dan iri pada beberapa orang. Mereka pun membuat fitnah-fitnah kecil untuk menjatuhkan Imam Syafi'i. Untungnya ada orang yang mengenal beliau, yakni Muhammad bin Al-Hasan. Berkat pembelaan dari beliaulah sehingga Imam Syafi'i terbebas dari tuduhan pemberontakan tersebut. Setelah beliau dibebaskan, beliau tidak langsung pulang ke Yaman. Beliau tinggal dengan Muhammad bin Al-Hasan untuk belajar fikih Imam Abu Hanifah serta usul mazhabnya. Ini berlangsung sampai tahun 189 Hijriah. Nah, itulah tadi sekilas kisah Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Terakhir, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata yang salah karena laqad yurja li jarihi sayfi bur'a wala bur'a lima jarahal lisan. Jikalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun jikalau lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.